Udah nyiptain lagu pakai bahasa daerah itu udah berapa lagu, Mam? Oh, untuk lagu saya di semua platform, alhamdulillah saya udah nyiptain lagu tiga lagu. Ya, dengan bahasa daerah. Jadi untuk lagu yang pertama bisa nggak Imam di refnya dikit gitu lah? Oh, yang rilis kemarin? Enggak, yang dari awal. Laung Kiate. Boleh dong? Rapnya aja ya. Ati sabar mau ya te lepas muhalu kau lalu najari banyak ketate rasa te saku ate matubu ya pelan terima muki kabalo nak kenal lo jodoh balong sudah tuh kasaku. Oke. Jadi kembali ke kesulitan tadi, Mam. Kan Imam pernah ikut apa kemarin ke Jakarta? Ah, yes. The Voice. Yes. The Voice ya. Yes, betul. Nah, gimana, ada kesulitan atau apalah gitu, bisa diceritain sedikit bagaimana lah kisah-kisah Imam ke sana, atau dengan modal nekat kah, dengan modal yang seperti apa? Apakah ada support dari daerah atau apa? Betul. Gimana, Mam? Saya ceritain dari awal ya. Untuk event semacam itu, guys, kalian pasti, saya sering banget kerja. Demi Allah, demi apapun, saya sering banget dapat DM. DM-nya kayak gini, Bang, kenapa kok nggak pernah ikut ajang-ajang? Bang, kok nggak pernah ikut Idol, The Voice, segala macam. Bang, emang suka nyiptain lagu gitu. Jujur guys, saya itu mungkin DM kalian itu mungkin udah yang ke 1000 kali mungkin, karena udah banyak banget yang ngomong kayak gitu. Cuman saya apresiasi karena kalian memang butuh lebih dari saya kan. Jadi saya pengen klarifikasi dari sini. Saya punya tujuan ke situ juga sebenarnya. Tapi sepanjang perjalanan saya untuk menuju ke event semacam itu ternyata banyak hambatan, cuy. Hambatannya yang pertama, maybe jaraknya jauh. Yang kedua, stepnya panjang. Dan yang ketiga, kesulitan dari saya sendiri. Saya belum siap untuk menerima konsekuensi di pertelevisian. Karena kalian pasti tahu sendiri televisi itu seperti apa. Benar. Dunia entertainment itu seperti apa gitu. Saya cuma pengen bilang terima kasih banyak untuk kalian semua yang masih peduli terhadap Imam Junaid. Ingin Imam Junaid lebih besar, pengen Imam Junaid tampil di televisi. Jujur saya pengen wujudin harapan kalian. Jujur saya pengen menjadi imam seperti yang kalian mau. Cuman karena itu tadi 3 faktor tadi saya nggak bisa penuhi. Saya masih banyak hal yang harus saya koreksi dari diri saya sendiri. Saya harus menjadi imam yang lebih kuat lagi mungkin ya. Imam yang lebih legowo lagi untuk dari cara bernyanyi, dari delivery lagu, dari. Nah, menurut saya juga, Mam, ketika kita udah berani menjadi public figure gitu, kita harus menerima konsekuensinya. Yes. Ketika udah siap, entah omongan dari orang atau komentar yang baik, komentar yang buruk, kita harus terima semua, Mam. Karena kita udah siap. Ya, betul. Cuman masalahnya, guys, saya ini tipikal orang yang introvert. Wow. Saya jujur aja, saya memang introvert. Saya berani ngobrol di orang banyak itu karena memang tuntutan karir kan, tuntutan job lah segala macam. Berarti kalau masalah kesulitan yang lain tuh nggak ada ya? Kesulitan lain mungkin di kemarin sempat ya di Idol mungkin ya kemarin ya. Saya sempat kesulitan di masalah ekonomi sih. Iya. Oh, saya kekurangan duit nih. Saya punya tabungan ya. Saya punya tabungan. Saya nggak sebutin angka ya. Punya tabungan ini lagi, segitu lah gitu, 2 digit lah gitu. Terus? Ternyata nggak sesuai ekspektasi. Tabungan saya habis. Terus saya harus minta kemana gitu ya, nggak bisa gitu. Terus dari daerah gimana? Daerah ngomong gini, Mam, pergi aja gitu. Pergi aja? Ya nanti kita support. Daerah berarti ada support dong, berarti dari daerah? Daerah udah ngerestuin saya untuk bawa nama Sumatera Barat. Berarti ada support dong? Supportnya itu bukan berarti penuh, cuy.
enggak bukan berarti penuh. Daerah cuma bilang jalan nanti kita support, nanti ada nominalnya tersendiri untuk itu. Saya dari kalimat itu saya percaya diri kan, pede nih. Saya bakal pergi nih. Tapi sepanjang perjalanan saya mikir sampai kapan nih saya bakalan bahasa buruknya, bahasa kasarnya minta ya. Sampai kapan saya minta ke daerah gitu. Saya sempat mikir kayak gitu, sampai kapan ya saya bakalan minta ke daerah gitu kan. Tabungan saya udah habis ya kan. Saya mau pakai duit mana lagi nih gitu. Saya nggak mungkin pakai duit bisnis kan. Benar. Kan nggak mungkin kan, karena saya harus bisnis dulu. Ini kan masalah pribadi kita. Iya, pribadi gitu. Jadi saya pikir banyak hal yang saya dapetin di proses itu. Yang sekiranya saya di proses itu mudah, ternyata enggak cuy. Kita harus punya pegangan memang untuk mimpi kita. Tapi biasanya Imam ya, kalau misalnya ini kan saya orang awam di dunia musik itu saya nggak tahu seperti apa. Ketika ada putra daerah yang memang bertalenta untuk membawa nama Sumbawa Barat, ya setahu saya katanya sih di support. Saya pikir pasti disupport ya. Disupport. Pasti disupport, cuman mungkin waktunya aja yang kita nggak tahu. Saya berarti daerah hanya memberikan kata berangkat nanti kita support. Nanti kita support. Ini misalkan dia udah ngasih nominalnya gitu. Nominalnya segini. Ya udah jalan gitu. Yang kayak gitu maksud saya pemerintah ini memang mungkin menurut saya ini kacamata saya bukan dari semua kalangan, ini kacamata saya. Pemerintah mungkin pengen lihat kesungguhan kita dulu mungkin. Ya, mungkin seperti itu. Cuman dalam satu konteks, satu kasus kadang kita iri. Saya bukan aja. Saya iri, cuy. Iri dengan pemerintah daerah yang lain. Di Bima saya nggak nyalain pemerintah ya, mungkin sistemnya kita mungkin agak berbeda gitu. Di Bima itu rata-rata cara mereka nyupport putra daerah itu berbeda. Mereka antusias untuk mensupport. Ketika ada putra daerah yang bertalenta, mereka antusias gitu mensupport. Mungkin daerah kita mungkin antusias. Cuman mungkin keadaan. Ya, daerah kita mungkin antusias, cuman mereka mungkin punya waktu untuk antusias itu gitu. Jadi sekiranya dari sepanjang kita voting ini, kembali lagi saya bilang bahwa kalian punya sesuatu, tunjukkan. Kalian mau memulai, langsung eksekusi. Jangan sampai berbicara angan-angan, berbicara cita-cita, berbicara impian, itu tidak punya eksekusional gitu. Eksekusi aja, action aja gitu. Berarti kalau menurut pandangan Imam itu daerah mensupport, tapi mungkin keadaannya waktu momennya belum pas. Saya pikir seperti itu ya, karena daerah juga punya seninya sendiri gitu, seninya sendiri. Jadi saya pikir daerah punya kemauan juga untuk mensupport. Cuman berarti harapan Imam itu untuk kedepannya untuk pemerintah daerah lah seperti apa? Harapan Imam lah ketika ada pemuda yang memang dia bertalenta, dia punya bakat, dia punya skill. Ayolah, gitulah. Kita itu dilirik atau apalah kayak gitu ya. Harapan saya untuk pemerintah daerah ya. Karena seperti yang Imam alami dari perjalanannya Imam kemarin kan kayak kok gini gitu loh. Supernya kayak gini gitu loh. Harapannya Imam. Harapan saya ke daerah itu yang paling dasar itu sebenarnya daerah ngumpulin kita ini gitu. Saya misalkan Pirga mungkin ya, terus teman-teman di tari, saya punya teman desainer juga. Teman-teman seni. Ya seni, di desainer. Terus teman-teman di model segala macam itu daerah panggil mereka. Lirik lah dikit. Panggil mereka duduk sama kita ini gitu. Duduk, kita ini maunya apa gitu. Tanya kita gitu. Pemerintah daerah. Ya, tanya kita ini maunya apa gitu. Jadi daerah tahu gitu loh kesulitan kita. Apa? Terus kita butuh apa, daerah hadir di situ gitu loh. Karena jangan sampai kita udah berbuat, kita harus minta dulu ke daerah. Jangan seperti itu. Karena pemerintah itu memang mungkin lagi di fase itu. Harus ada yang datang dulu baru. Kenapa kita tidak dijemput gitu? Kenapa kita nggak dikumpulin, diajak berbicara, duduk bersama? Bener. Kalian ini maunya apa? Saya ini
saya ini dan teman-teman yang lain itu sebenarnya bukan atas nama pribadi gitu. Benar. Pergi itu loh keluar daerah. Kita bawa Sumbawa Barat loh. Iya, kita bawa nama Sumbawa Barat gitu. Kenapa enggak Sumbawa Barat itu daerah itu pemerintah daerah itu datang ke kita, ayo kita ngobrol bersama. Kalian semua ini kan punya andil dalam seni, dalam prestasi segala macam. Kalian ini butuh apa? Itu saya nggak ini swear, saya nggak nyalahin pemerintah dalam hal ini. Pemerintah daerah, tapi itu kan menurut pandangan kita. Ya, saya nggak nyalahin pemerintah, saya nggak nyalahin kepekaan dari birokrasi tertentu yang apa ini namanya ya, punya andil di situ gitu. Saya nggak sindir itu, nggak ada hubungan sama itu, nggak ada. Saya cuman minta, ayo dong kita duduk bersama gitu. Dan kayak gitu, Bang. Sampai saya punya titik jenuh juga. Ini saya curhat guys. Saya punya titik jenuh. Jenuh saya begini. Saya nggak bakalan berharap apapun dari siapapun, berharap apapun dari manapun. Karena satu sisi kita nggak bisa nuntut, kita nggak bisa nuntut apapun ke siapapun gitu, karena ini kemauan kita gitu. Benar. Tapi ya karena kita ini bukan membawa nama pribadi, kita membawa nama ya daerah. seharusnya kalian ada di situ. Kalian ini lihat kita. Oh, bapak-bapak, ibu-ibu. Ya yang nonton ini jangan melihat Imam yang sekarang ya. Jangan melihat Imam Junaid kok bisa ciptain lagu, kok bisa kemarin bisa konser di luar daerah, membawa nama Sumbawa Barat. Jangan lihat itunya gitu. Saya pengen lihat kalian itu melihat saya dari proses saya gitu. Kok bisa Imam survive ini gitu. Benar. Ya kan? Dari survive saya udah ceritakan tadi bagaimana saya berjalan sendiri, bagaimana saya punya insecure, rasa tidak puas terhadap diri saya sendiri. Dari proses introvert itu loh. Siap. Jadi harapan-harapannya Imam tuh ke daerah itu seperti itu. Harapan saya juga. Ya. Itu, Imam, ya. Harapan Pirga, harapan saya, harapan kita semua. Ayolah. Ya, Sumbawa Barat. Tariklah pemuda-pemuda yang memang berbakat. Ya, Sumbawa Barat itu bisa. Saya yakini itu. Sumbawa Barat punya kemauan untuk maju dalam bidang seni kan, dalam bidang perpodcastan mungkin atau entertain. Ya entertain, ya mencakup entertain semua. Saya pikir dunia sekarang digital, kan? Dunia ini digital, dunia ini mampu berjalan tanpa offline, cuy. Online pun kita bisa berhasil. Oke, thank you, Mam. Udah hadir di sini, thank you banget. Udah kita bisa sharing-sharing sedikit di sini. Oke, thank you so much, yes. Oke, mungkin segitu aja untuk konten kali ini. Thank you buat Imam juga ya. Thank you banget. Buat teman-teman juga yang mungkin bertalent ada aspirasi yang mau disampaikan, bisa kontak saya atau Imam langsung di sini. Kita ngobrol di sini. Saya next pengen banget ngajak teman saya di podcast ini. Saya pengen ajak mereka untuk ngobrol ya, sama seperti saya. Sampaikan apa yang mereka ingin, kesulitan mereka di mana gitu. Di podcast ini mungkin saya di umuran saya, di umuran kita semua guys, kita punya kesulitan dalam segi seni mungkin ya, dalam segi support segala macam. Terutama support. Yes. Saya nggak mau ngomong deh itu. Saya nggak mau ngomong itu karena pada dasarnya ya, itu kan kembali ke kita sendiri. Kita udah disupport atau enggak gitu kan? Benar. Saya dari podcast ini saya pengen ngajak mereka semua gitu. Biar kalian tahu, bukan hanya saya saja yang bisa membawa Sumbawa Barat gitu. Ada yang lain cuy. Saya bakal hadirkan di episode selanjutnya di podcast ini. Thank you. Oke. Jadi thank you untuk konten kali ini buat kalian yang sudah menonton. Ya, thank you banget. Saya juga di konten selanjutnya. Yes. Terima kasih. Thank you banget Pirga udah ngundang saya. Thank you banget guys. Thank you banget. See you. See you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.